Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Dama Arisma NIM 181221032 dari kelas BKI 6A mata kuliah Bimbingan Konseling Karir. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan atau memaparkan materi mengenai teori karir super atau yang dikemukakan oleh Donald Edwin Super. Sebelum memasuki materi, saya terlebih dahulu akan memberikan sebuah motivasi. If we know who we are, then we know how amazing we are. Bahwa ketika kita sudah mampu mengetahui diri kita sendiri, maka kita akan mampu mengetahui seberapa luar biasanya diri kita. Oleh karena itu, kita harus mencintai diri kita sendiri untuk dapat menentukan kehidupan yang lebih baik nantinya. Baik, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai konsep. Konsepnya dikemukakan dalam teori super, yaitu ada dua. Untuk yang pertama yaitu konsep dasar. Konsep dasar yang dikemukakan oleh teori super mengenai ketika seseorang atau individu ingin merencanakan suatu karir, maka individu tersebut harus menyesuaikan dengan konsep diri yang ada. Selain itu, konsep diri pada setiap individu itu akan berbeda dan bersifat berubah-ubah atau tidak konsisten. Selanjutnya, konsep yang dikemukakan dalam teori super yaitu konsep life career rainbow, di mana dalam konsep life career rainbow terdapat dua dimensi. Untuk dimensi yang pertama yaitu lifespan atau dimensi yang memandang bahwa konsep diri seseorang berkaitan dengan usia pada orang tersebut atau individu tersebut. Untuk yang kedua yaitu dimensi mengenai life space atau ruang yang ada dalam kehidupan manusia, di mana berkaitan dengan lingkungan hidup manusia. Kemudian, dalam teori super mengenai karir juga disebutkan beberapa aspek. Terdapat 3 aspek. Yang pertama yaitu perencanaan, di mana individu mulai merencanakan apa yang akan ditempuhnya, karir apa yang sekiranya akan dijalaninya nanti. Hal yang penting dalam aspek tersebut yaitu mengenai kesadaran diri dan kepercayaan diri. Untuk aspek yang kedua yaitu mengenai eksplorasi atau pencarian sumber informasi. Kemudian yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Dalam aspek ini yang menjadi hal penting yaitu mengenai kemandirian serta prinsip yang akan diambil mengenai keputusan karir tersebut. Adapun beberapa tahapan yang dikemukakan dalam teori super, diantaranya yang pertama yaitu tahap pengembangan, berkisar antara usia 0 sampai 15 tahun. Individu sudah mulai mengembangkan bakat yang ada pada dirinya sendiri. Kedua yaitu tahap eksplorasi, yaitu berkisar antara 15 sampai 25 tahun. Individu sudah mulai mencari informasi mengenai karir apa yang akan dijalaninya nanti. Selanjutnya yaitu pada tahap ketiga, tahap pemantapan. Kisaran usianya yaitu antara 25 sampai 44 tahun, di mana individu sudah mulai mencoba beberapa karir dan mulai memikirkan apakah individu tersebut akan melanjutkan karir atau justru mengganti dengan karir yang lainnya. Selanjutnya, tahap yang keempat yaitu tahap pembinaan, berkisar antara 44 tahun sampai 65 tahun, di mana individu sudah mulai menetapkan bahwa individu tersebut sudah memilih karir yang akan dijalaninya sampai akhir nanti. Untuk yang terakhir yaitu tahap kemunduran, di mana kisaran usianya antara 65 tahun ke atas. Nah, dalam tahap tersebut, individu sudah mulai menikmati hasil dari pekerjaan atau karir yang sebelumnya dijalani. Atau dapat dikatakan bahwa tahap tersebut hampir menjadi tahap akhir dari perkembangan karir suatu individu. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan mengenai teori perkembangan karir super yang saya ambil dari sebuah jurnal yang berjudul Studi Literatur Teori Perkembangan Karir Donald Edwin Super yang ditulis oleh Bella Jenare Putra, diterbitkan pada tahun 2021 oleh jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Caution Journal dengan volume 2 nomor 1.
Dalam jurnal disebutkan mengenai teori yang dikemukakan oleh Super, yaitu teori self-concept, di mana teori self-concept tersebut berkaitan erat dengan perilaku vokasional pada setiap individu. Adapun kelebihan yang dimiliki pada teori tersebut yaitu yang pertama, mampu memperjelas konsep diri, mampu memperjelas karir yang akan ditempuhnya nanti, serta mampu mengembangkan bakat serta potensi yang ada pada individu yang berkaitan. Untuk kelemahannya sendiri yaitu ketika individu tersebut kurang mampu mengembangkan diri terhadap karir atau mengembangkan konsep dirinya, maka individu tersebut akan cenderung kesulitan untuk menemukan keputusan pengembangan karir yang positif. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, teori super sendiri memiliki proporsi yang harus diperhatikan dalam suatu perkembangan karir. Yang pertama yaitu, setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda. Kedua, setiap individu memiliki kecakapan tersendiri dalam bekerja. Serta yang ketiga yaitu, dalam suatu pekerjaan akan memiliki karakteristik tersendiri yang mana hal tersebut menjadi acuan atau sebagai syarat diterimanya suatu individu dalam menentukan karir. Yang keempat yaitu dalam penentuan karir pasti akan adanya pilihan vokasional serta kompetisi. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu dalam teori perkembangan karir yang dikemukakan oleh Super terdapat beberapa tahapan, yang mana tahapan-tahapan tersebut sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, yaitu terdapat 5 tahapan. Karena munculnya beberapa masalah terkait dengan perkembangan karir individu, maka Super bersama rekannya membuat penelitian mengenai pola perkembangan karir, yang mana menghasilkan 2 hasil. Yang pertama yaitu mengenai kepuasan atau tingkat kepuasan dalam bekerja atau setelah melakukan karir itu ditentukan atau sesuai dengan penerapan konsep diri pada setiap individu. Kemudian penentuan titik pusat. Setiap individu memiliki titik pusat yang berbeda. Ada yang titik pusatnya mengacu pada pekerjaan dan karir, ada yang mengacu pada waktu luang, berumah tangga, dan lain sebagainya. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Super mengenai perkembangan karir, individu akan lebih mampu menentukan karir dan mendapat tingkat kepuasan karirnya nanti ketika individu dapat menerapkan konsepnya dengan baik. Ketika individu mampu menjalani tahapan perkembangan karir dengan maksimal dan optimal, maka hasilnya pun akan memberikan hasil yang baik. Sebaliknya demikian, ketika tahap perkembangan tidak dilaksanakan atau tidak dijalani dengan baik, maka hasilnya pun tidak begitu baik seperti ketika individu melakukan secara maksimal. Untuk selanjutnya yaitu mengenai dimensi karir pada remaja. Teori Super telah merumuskan 6 dimensi yang ada pada karir remaja, diantaranya sebagai berikut akan dijelaskan di samping. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.